Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Juanda Rinaldi Pati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang pertama itu kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama goal atau kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atau suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya itu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, di mana terdapat eksekusi dan evaluasi, di mana goal atau kejadian yang diinginkan untuk terjadi, kemudian membentuk keinginan, menentukan tindakan, kemudian mengeksekusi tindakan ke dalam dunia nyata, kemudian mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, dan memahami suatu status dunia nyata. Dan kembali lagi ke goal. Jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang berikutnya itu jarak pemisah evaluasi, di mana terdapat sistem fisik dan goal pengguna, yaitu jarak pemisah eksekusi. Kerangka kerja interaksi, yaitu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi yang berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utama yaitu sistem atau dilambangkan dengan huruf S, di mana menggunakan bahasa mesin, kemudian pengguna dilambangkan dengan huruf P, menggunakan bahasa tugas, kemudian masukan dilambangkan dengan huruf M, menggunakan bahasa masukan, dan keluaran yang dilambangkan dengan huruf K, menggunakan bahasa keluaran. Kemudian fase eksekusi pada siklus interaksi itu artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kemudian pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Kemudian penyajian, sistem menjanjikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, kemudian menggunakan bahasa keluaran. Ya, terdapat pada gambar yang ditampilkan, di mana terdapat penyajian dan observasi, kemudian pengerjaan dan artikulasi, di mana keluaran dan masukan antara mesin dan tugas. Kemudian fase evaluasi pada siklus interaksi, di mana berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal, semula dengan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dan bahasa masukan. Kemudian yaitu mengatasi kompleksitas, dimana jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna memilih sesuatu, kemudian melihat dunia dengan kacamata pengguna, kemudian perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Kemudian untuk itu perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Permodelan sistem yang pertama itu model konseptual atau model perancang, di mana model yang diciptakan oleh perancang. Kemudian gambar sistem atau sistem image, di mana sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Kemudian menyangkut apa yang terlihat di layar, tampilan dokumentasi, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut, di mana model mental atau pengguna, kemudian model yang diciptakan oleh
pengguna. Ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, kemudian model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak menggunakan sistem. Permodelan sistem yang terdapat pada gambar di mana fungsionalitas sistem terdapat data pribadi, keamanan, data publikasi, data foto, jumlah pengunjung, kemudian antarmuka untuk pengguna itu ikon, menu, tata letak, buram, umpan balik, label, dan navigasi. Kemudian permodalan ketiga di mana terdapat model konseptual, model mental, gambar sistem, perancang, dan pengguna. Permodalan 4 yaitu model mental, di mana adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda, penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Kemudian permodalan 5 itu model mental. Karakteristik model mental itu tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil dapat dikembangkan, dan beradaptasi dengan konteksnya, tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Kemudian personal unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ya, sekian dan terima kasih dari hasil yang dapat saya bawakan di saat ini. Semoga apa yang tadi saya bahas bisa bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, sekian dan terima kasih.